leader, teman-teman agen sekalian paham tentang konsep dasarnya, bisa dapat klik gitu ya, klik banget tentang ya, terus terang ketika program ini digulirkan, program toko cabang bangun cabang-cabang toko, banyak sekali agen HNI yang belum memahami poin pentingnya, poin penting dari konsep ini, sehingga masih menjalankan dengan pola lama, pun juga di-sharekan juga di mana-mana, tapi konsep dasarnya nggak dipahami, sehingga nggak dapat kliknya. Ketika kliknya nggak dapat, ya insight-nya nggak dapat, maka otomatis pencapaiannya tidak akan optimal. Nah, ini yang kita ingin terus ya, terus gaungkan, terus ingatkan teman-teman, ayo mulai diklikkan kembali karena cara kerjanya sederhana sekali, mudah sekali teman-teman semua ya, hanya memindahkan kebutuhan-kebutuhan rutin kita ke HNI, hanya gitu saja ya. Nilainya cuma 600 sampai 700 ribu setiap bulan, dan itu adalah kebutuhan yang umum sekali masyarakat untuk di kisaran di angka itu. Dan ternyata rahasianya adalah kalau kemudian kita rutin ya, siapapun hari ini rutin 200 poin ya, berarti nilai sekitar 700 ribu rupiah tadi, maka insya Allah keuntungannya dapat cashback ya, dapat produk-produk yang berkualitas. Nah, keuntungan berikutnya adalah kita mulai perlu bangun mindset kita, teman-teman leader sekalian, yaitu tentang konsep buka cabang tokonya. Ya, buka cabang toko. Bukan terus-terusan buka toko sendirian, tapi juga membangun toko, ya, cabang-cabang tokonya dibangun biar para mitra segera ikut buka toko. Kayak gitu. Berapa? Ya dimulai dari 1 tentunya, 2, 3, 10. Nah, setiap orang dari 10 cabang kita juga nanti diedukasi, dimotivasi untuk segera klik buka cabang-cabang toko. Sesederhana itu, ya sesederhana itu. Kemarin saya bincang dengan Pak Fatoni, ya banyak teman-teman ini yang masih karena mungkin ya jago jualan dan sebagainya, sehingga konsep ini belum matang, ya jualan-jualan gitu aja, tapi konsep jualannya tidak bisa terduplikasi, tidak diduplikasi oleh para mitra. Maka wajib kemudian bertahun-tahun gabung HNI, aktif, ikut pertemuan, ikut pelatihan, ikut Zoom meeting gitu ya, ikut home sharing di tempat mentor, tapi nggak bertumbuh ya, nggak bertumbuh di omset, nggak bertumbuh di bonus gitu ya, nggak meningkat pangkatnya dan sebagainya. Karena memang ribet ya, mindsetnya ribet, cara berpikirnya ribet. Nah, kita sederhanakan ya, kita sederhanakan dengan konsep buka toko, membangun cabang-cabang toko, bahkan sampai 1000 cabang toko, bahkan sampai 10.000 cabang toko dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kesempatan ya yang ada, yang HNI hadirkan, tanpa setiap kita harus punya modal yang besar, tanpa kita harus memulai bisnis ini dengan modal besar ya. Cukup oh ya, cukup setiap bulan kita belanja kebutuhan kita 700.000, 600 sampai 700 ribuan, dan kemudian mengajak orang melakukan hal yang sama, dan ini kita istilahkan dengan buka toko. Bagi mitra-mitra yang sudah punya cukup modal ya, 7,5 juta, 10 juta ya, bisa untuk kemudian segera buka gudang ya, untuk segera buka gudang ya. Bagi yang punya modal segera bukanya. Nah, bagi yang belum punya modal ya sudah buka toko saja, belanja aja dulu gitu ya. Nah, yang punya modal kawal, teman-teman leader sekalian, kawal dengan cara apa? Dengan cara memastikan setiap
yang sudah buka gudang, gudang itu stokis ya, stokis, distributor center, agensi center, sampai center nih gudang, bahkan ya gudang besar. Maka kita perlu pastikan mereka yang sudah buka gudang untuk segera membangun cabang-cabang tokonya, nah gitu, membangun cabang-cabang toko sehingga gudang ini bisa ulang toko cabang toko bapak sekalian ini membangun cabang toko berikut. Itu mindset sudah sampai. Ya ini ada ruko nih di ini toko ya, saya tidak sanggupi. Tapi alhamdulillah darullah yang rukonya gabung HNI ya. Terus kemudian ini minta order beberapa produk kurang lebih nilainya 1 jutaan ya, sudah masuk di konsep buka toko kita ya, 200 poin lebih ini bahkan alhamdulillah. Jadi baru gabung order, terus kemudian ini sekalian saya bawa beberapa dus ya. Mudah-mudahan langsung mau buka gudang ya. Kalau udah buka gudang kita seriusin untuk kita bantu, kita bikin agenda-agenda home sharing biar segera terbangun cabang-cabang tokonya. Sederhana itu, ya sesederhana itu. Maka terakhir sekali Bapak Ibu, untuk setiap kita punya gairah, punya semangat, punya motivasi yang terus bertumbuh di HNI melalui konsep bangun buka toko dan membangun 1000 cabang toko atau membangun cabang-cabang toko, maka pastikan setiap kita Bapak Ibu sekalian pasang impiannya atau memulai dari hasil akhirnya. Hasil akhir apa yang ingin kita dapatkan bersama HNI? Maksudnya adalah impian apa yang ingin kita raih bersama HNI? Endingnya apa sih gitu ya? Ya misalnya oh saya ingin punya penghasilan 40 juta per bulan. Karena skema kita membangun 1000 cabang toko, ketika terbangun dari 10 cabang kemudian melahirkan 10 terus turun sampai terbangun 1000 cabang toko, maka hasilnya adalah di atas 40 juta. Maka ini dikunci dulu Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Fatoni ya konsep ini. Maka dikunci dulu targetnya ya. Kalau di luaran sana banyak orang yang buka usaha, bangun usaha, bahkan membuat cabang-cabang itu harus punya modal yang sangat besar ya, dengan membangun sistem yang juga sangat tidak mudah, terus lagi juga mengatur SOP untuk karyawan dan sebagainya yang tidak mudah. Maka kemudian hasil juga belum jelas ya. Kita harus menggunakan strategi-strategi marketing tertentu untuk kemudian membuka dan membangun pasar. Nah, HNI sebagai syarat untuk agen kita tinggal lakukan hal yang sederhana, yaitu loyal pakai produknya ya. Di konsepnya ada buka 200 atau 600 sampai 700, lalu segera bangun cabang tokonya. Sederhana, rumit, terlalu jelimet, enggak. Bisnis HNI bisnis yang mudah, bisnis yang gampang, bisnis yang bisa dikerjakan oleh siapapun, bahkan yang sangat-sangat super sibuk sekalipun. Baik, itu yang bisa saya sedikit sharingkan. Nah, ini karena sudah sampai di lokasi dan insya Allah beberapa menit lagi akan dimulai ya, janjiannya jam 10 tepat. Izin agenda Zoom ini lancar, kemudian mendapatkan banyak kebaikan, inspirasi, ilmu, sekaligus strategi-strategi yang semakin terbuka, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para agen, para leader sekalian, segera melakukan akselerasi dan eksekusi setiap peluang, setiap kesempatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Langsung Terima kasih izin ya, wabarakatuh. Mas ya. Cak.
Makasih Ya, bosku. Terima kasih Coach Purwo yang sudah memberikan Makasih. penguatannya di waktu yang sangat singkat tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semakin yakin, semakin klik untuk melanjutkan buka toko dan semakin banyak cabang-cabang toko yang Bapak Ibu akan buka. Tentunya tadi diawali dengan pakai loyal 600 ribuan yang sudah terus digaungkan Bapak Ibu semua oleh mentor-mentor kita, sehingga tidak hanya sekedar pakai, kalau hanya sekedar buka toko tidak besar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya dapat cashback, ibaratnya kan gitu, hanya dapat uang lupa. Nah, tentunya Bapak Ibu ingin punya penghasilan tambahan yang lebih besar ini, ya tidak hanya buka satu toko gitu kan. Berarti bisnis yang akan besar itu adalah bisnis yang dicabangkan kan gitu. Bisnis yang banyak cabangnya. Kalau Bapak Ibu fokusnya hanya jualan, ya, pinter jualan, jago jualan, tapi sendiri nggak akan besar-besar. Tapi kalau ingin besar ya Bapak Ibu harus fokus membangun banyak cabang. Nah, kalau istilah di kita kan ini buka cabang toko. Dimulai dari satu toko diri Bapak Ibu sendiri, kemudian setelah pakai loyal 600 ribuan, ceritakan ke orang lain untuk menjadi cabang toko Bapak Ibu semua. Nah, tadi Coach Purwo sudah membuktikan kalau beliau sudah punya toko-toko besarnya yang sudah autopilot, yang sudah otomatis tanpa beliau ibaratnya tungguin, omsetnya terus mengalir. Beliau sekarang lagi terus membangun toko-toko yang barunya. Ya seperti tadi kan ada mitra baru yang ditambangi buka toko 1 juta, yaitu toko-toko kecilnya. Nah, toko-toko besarnya sudah nggak diurusin, ibaratnya sudah bukan nggak diurusin, tapi tanpa kita harus ada di dalamnya, insya Allah omset jalan itu. Bang A, bagaimana kita mencari toko-toko Bapak Ibu semua, tidak hanya satu toko saja. Nah, insya Allah kita akan pemaparan dari coach kita sudah membuktikan punya 1000 cabang toko. Kalau sudah punya 1000 cabang toko, istilahnya penghasilannya kurang lebih 40 jutaan lah gitu kan. Itu sudah dihitung sedemikian rupa. Nah, beliau sudah membuktikan gitu kan. Sudah punya toko-toko besarnya, kemudian sedang membangun toko-toko kecilnya yang terus tidak berhenti terus membangun. Karena ya meskipun leader-leader HNI banyak yang sudah punya penghasilan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, ya tidak akan berhenti semua. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai akhir hayat ibaratnya kan gitu. Karena ya istilahnya apa yang aktivitas kita di HNI yang kita lakukan ini adalah kita anggap aktivitas amal-amal soleh kita, amal-amal soleh Bapak Ibu semua. Sehingga ya nggak ada hentinya. Ya meskipun Bapak Ibu nanti mengalami bonus yang puluhan juta, bahkan ratusan juta, insya Allah kalau punya niat yang besar gitu, impian yang besar, insya Allah Bapak Ibu tidak akan berhenti. Sampai Allah pertemukan Bapak Ibu semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah akan dikuatkan lagi. Beliau sudah proven, sudah membuktikan punya 1000 cabang toko. Dan insya Allah kita akan dengarkan, kita simak pemaparan penguatan dari beliau, yaitu Coach Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Coach. Sudah siap Coach Ahmad Fatoni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bos. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di BC Cikarang Barat 1. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Coach Ahmad Fatoni. Silakan Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sufil anbiya'in musalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji syukur pada Allah, pada pagi hari ini kita bisa hadir ya di home sharing online, bedah buka toko dan juga buka cabang toko. Insya Allah pagi hari yang sangat seger ini ya, hari Sabtu. Insya Allah kita isi aktivitas kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat sekelitar kita, buat masyarakat, dan ya buat siapapun. Iya gitu ya, Insya Allah ya, dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, buat alam ini, buat alam semesta ini. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, ya, buat alam ini, Insya Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu, sama-sama kita hari ini 1 jam ya, Insya Allah saya akan bersama Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibuka oleh Pak Rindioko, nih beliau juga salah satu tim saya yang akhirnya memilih HNI ya, memilih HNI. Sebelumnya beliau kayak saya juga sebagai buruh pabrik. Termasuk tadi ada Bos Purwo juga sama ya. Dulu juga beliau sebagai buruh pabrik yang akhirnya memilih sebagai pebisnis HNI. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki kesamaan hari ini masih sebagai buruh pabrik ya, atau sebagai karyawan atau sebagai apapun hari ini. Maka pahamilah konsep BIS HNI, insya Allah nanti kita bisa menentukan sikap kita, menentukan mau kemana, apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Karena ketika saya memahami bisnis ini, ternyata tidak harus keluar kerja, tidak harus meninggalkan aktivitas rutinitas kita. Gitu. Artinya apa? Kalau hari ini ada saya, ada Pak Purwo, ada Pak Yoko ya, yang terbaru itu namanya Pak Andri ya, itu memilih resign ya karena memang aktivitas di HNI ini menurut saya ya lebih menyenangkan dan memiliki harapan masa depan. Meskipun di awal ya kayak Pak Andri itu baru ya Agustus tahun kemarin baru resign ya Pak Andri ya. Artinya beliau sebelum memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, beliau masih kerja di pabrik gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kemudian ayo gabung HNI, kemudian wah saya harus keluar kerja ya. Tidak ya. Apalagi nanti Bapak Ibu paham dengan konsep membangun toko ya, konsep membuka toko dan membangun 1000 cabang toko. Ini malah tidak perlu keluar kerja. Kenapa? Coba? Karena lingkungan kerja, karena tempat-tempat yang hari ini kita sebagai aktivitas rutin ya, di kantor, di sekolahan, di pabrik, itu kita bisa gunakan untuk memperkuat bisnis kita. Nah, kok bisa gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau hari ini pengen serius bisnis di HNI, insya Allah pahami konsep membuka toko ya dan membangun cabang toko ini. Yang saya hormati para LED, ada Bu Astuti dari Semarang, ada Bu Supiati dari Blitar, teman-teman LED yang lain ya, ada siapa nih, Bu Devi ya, nih dari rumah saya nih. Ada siapa lagi, Pak Yoko, ada teman-teman ED ya, Eksekutif Direktur, ada yang dari Kudus, Pak Sony hadir nih. Saya lihat ada yang dari seluruh Indonesia lah ya, seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Dari mana nih? Dari Hong Kong hadir juga Pak Eko hadir dari Jepara. Hong Kong. Wah, kalau kedengeran Hong Kong tuh teman-teman kok bisa ya HNI masuk di Hong Kong? Nah, itu ternyata bisa. Dari Alor ya, dari NTT ini juga hadir. Wonogiri, Sragen, Bekasi apalagi ya, Kerawang, Bekasi, mana lagi nih, Bogor. Pokoknya banyak lah ya. Semoga semuanya kondisinya sehat walafiat, kondisinya
bahagia ya. Kalaupun misalnya hari ini Allah uji kita sedang tidak apa ya, lagi tidak bahagia, atau mungkin sakit gitu ya, lagi tidak sehat ya, lagi belum sehat nih. Ada saudara kita ya, namanya Pak Didin, mohon doanya ya, semoga disembuhkan segera ya, atau dari kita yang lain atau keluarga kita, semoga sakit ini adalah bagian dari proses menghapus dosa. Ya, ketika kita menerimanya, ketika kita mendapat sakit ini, ya kita sabar, kita terima. Ini adalah bungkus permen. Kalau sakitnya gede gitu ya, berarti permennya gede. Karena bungkus permennya gede. Nah, gitu. Jadi permen itu sesuatu yang kita sukai. Tapi kalau nggak ada bungkusnya, kadang kita nggak mau. Karena begitu bungkusnya datang, alhamdulillah kita syukuri. Insya Allah sebentar lagi permennya kita bisa miliki. Nah, gitu, insya Allah. Ya, buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, ya, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga dalam 30 menit ke depan Bapak Ibu makin paham lagi setelah tadi udah dipaparkan oleh Coach Purwo ya. Alhamdulillah. Tema pembahasan bisnis di HNI 2022 ternyata harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita bergabung di HNI itu apa ya, harus belajar ilmu kesehatan secara jelimet gitu ya. Harus KHT dulu gitu ya, kuliah Herbatibun Nabawi, atau mungkin harus punya modal yang besar dulu, atau harus gimana gitulah ya. Pokoknya tahun 2022 ini kita punya format atau punya pola yang baru, pola yang sangat mudah sekali. Nah, pola ini Bapak Ibu, insya Allah semua kita insya Allah bisa mengerjakan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah dari awal gabung ya, teman-teman Hongkong apalagi ini ya, sudah pada belajar KHT, udah paham beberapa produk HNI. Wah, ini keren banget ya, ini keren banget gitu. Mau nggak paham KHT saja, nggak paham ilmu kesehatan herba, nggak paham produk aja, insya Allah itu bisa sukses. Apalagi sudah paham. Nah itu. Jadi saya mengajak teman-teman, insya Allah di sini kita mengerjakan bisnis tidak rumit, tidak berbelit-belit, ya jelimit, apalagi Pak Yoko. Ya pokoknya inilah, saya nggak mau ribet. Saya nggak mau ribet. Gua ogah ribet. Iya, iya. Tanpa rumit, berbelit-belit, apalagi kalau sembelit, bos. Itu bahaya. Iya. Ya, jadi gini teman-teman semua ya, yang dirahmati oleh Allah. Konsep membuka toko, ya, konsep membuka toko ini harus masuk di dalam pemahaman setiap kita. Oleh para leader, oleh para mitra-mitra ya, semuanya saya harapkan harus ganti polanya. Kalau selama ini jelasin HNI ya, jelasin HNI ini pola lama, saya sampaikan pola lama dulu. Kalau dulu itu ada 3 paradigma sukses untuk sukses di bisnis HNI. Yang pertama apa? Level tinggi, omset besar, cara kerja benar, bla 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 bla. Kelamaan. Cara ini kelamaan. Udah selesai presentasi, justru orang tadi disampaikan apa? Nggak paham saya, Pak. Nah, kalaupun paham, setelah pulang nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Saya kan hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP, saya hanya lulusan SMA. Harus jadi manajer, susah Pak, susah, nggak bisa saya. Manajer itu kan kuliah, harus sekolahan gitu ya, sekolahnya tinggi lah gitu. Ini harus jadi manajer macam-macam. Maka ya kalau sesuatu itu tidak bisa dipahami, sesuatu itu tidak bisa dimengerti, apalagi kemudian masuk di dalam alam pikiran mereka, ya termasuk kita nih, maka jangan harap sesuatu itu bisa diimplementasikan, dikerjakan, atau apalagi mungkin ya ditularkan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain. Nggak mungkin.
Nah, gitu. Makanya pola ini membuka toko ini, insya Allah pola yang sangat mudah sekali. Jadi teman-teman yang disampaikan oleh Coach Purwo tadi ya, saya ulang lagi, konsep membuka toko ini adalah setiap agen, setiap kita yang sudah daftar HNI, itu artinya saya buka toko. Perlu dipahami ya, setiap kita yang sudah daftar HNI, itu sama dengan saya buka toko. Paham ya? Oke, paham. Saya anggap paham. Kalau yang belum paham, silahkan tulis di chat ya. Kalau yang sudah paham, tulis paham. Kalau yang belum paham, tulis belum ya. Kalau yang sudah paham. Jadi saya daftar HNI, saya daftar member, saya daftar agen, berarti saya buka toko. Nah, saya pelan-pelan ini ya, saya pelan-pelan ini. Oke, Bu Rin paham, Bu Lisya paham, Pak Eko paham. Saya daftar HNI berarti saya buka toko. Terus apa yang saya jalanin ketika saya sudah buka toko? Ya, kalau saya sudah buka toko, maka toko saya dalam 1 bulan harus ada omsetnya. Ya, Bapak Ibu sudah buka toko, tapi nggak ada omsetnya. Menarik nggak? Nah, ini siapa nih? Bu Umayyah ya. Alhamdulillah nih, keren nih bahasanya ya. Ya, keren. Apa tadi bahasanya? Saya sudah daftar HNI, berarti buka toko. Yes, betul. Iya. Jadi saya sudah daftar HNI, berarti saya sudah buka toko. Nah, gitu ya. Oke, sip. Paham. Alhamdulillah. Bu Sri Utami paham. Mbak Koswah paham. Semoga makin paham nih. Ada 60-an orang nih yang hadir di pagi ini ya. Oke, setelah saya buka toko, ya, kemudian yang harus saya masukkan di pikiran saya adalah toko saya harus ada omsetnya. Gitu. Kalau Bapak Ibu sudah buka toko tapi nggak ada omsetnya, menarik nggak? Kagak bakal menarik. Oh, buka toko kok tokonya nggak ada omsetnya, gitu, nggak menarik. Makanya paham, saya berarti dapat HNI berarti saya sudah buka toko. Yes, ya. Jadi toko saya harus ada omsetnya. Ini nomor 2 ya. Saya buka toko. Toko saya harus ada omsetnya. Yang ketiga, omset toko saya dalam 1 bulan 600 sampai 700 ribu rupiah. 200 poin. Iya. Iya. Tidak menarik. Oke, betul. Iya, kalau nggak ada omsetnya nggak menarik ya, buruk ini, sepakat. Ya. Jadi saya buka toko saya harus ada omsetnya. Omset toko saya 1 bulan, ingat sebulan, bukan 1 hari ya, 600 sampai 700 ribu rupiah. Ya, oke. Pelan-pelan nih saya ya. Nah, setelah kita tahu bahwa omset toko saya harus ada omsetnya dan omsetnya cukup 600 sampai 700 ribuan, selanjutnya adalah pembeli di toko saya adalah saya. Jadi siapa yang akan beli di toko Bapak Ibu? Siapa? Saya. Ya, diri kita masing-masing yang punya toko. Jadi Bapak Ibu adalah orang yang menjadi pembeli di toko Bapak Ibu. Pak, kalau dijual ke orang lain boleh nggak? Boleh. Dijual ke orang lain boleh. Orang yang belum gabung HNI. Nah, itu. Harus ada tambahannya. Pembeli di toko saya adalah saya. Oke ya. Nah, boleh dijual ke orang lain. Orang yang belum gabung HNI. Pak, kalau saya jual semua boleh nggak? Ya, sebenarnya boleh. Tapi saran saya harus ada yang dibeli oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti pembeli-pembeli orang lain itu adalah mereka tanya,
Ibu sudah ngerasain produknya, ibu sudah tahu rasanya gimana? Enggak, maka mereka nggak akan beli. Bahkan bagi teman-teman yang hari ini sudah punya penghasilan bulanan ya dari tempat kerja, dari kantornya, maka sebenarnya nggak perlu jualan. Nggak perlu jualan. Nggak perlu jual ke orang lain, tapi dibeli sendiri. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya lanjut. Karena yang beli adalah saya, ya, karena yang beli di toko saya adalah saya, ya, maka produk-produk yang ada di toko saya adalah produk yang hanya saya butuhkan. Produk yang tak pakai. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi jangan pernah nyetok, jangan pernah beli produk yang enggak saya pakai. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan bahasa lain adalah ya, dengan bahasa lain ternyata di HNI cara kerja kita adalah cukup mengganti, cukup mengalihkan produk-produk bulanan yang tadinya bukan merek HNI ganti ke merek HNI. Pasti Bapak Ibu kan pasti menggunakan yang namanya deterjen. Produk harian nih misalnya ya, misal nih contoh. Bapak Ibu pasti menggunakan sabun mandi, bisa yang batangan, bisa yang cair. Bapak Ibu bisa biasanya menggunakan misalnya odol ya, pasta gigi. Nah, bisa jadi sebelum gabung, sebelum kenal HNI, mereknya masih merek orang lain, merek ya yang ada di pasaran sana lah ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah buka toko, maka produknya dipastikan mereknya HNI. Bisa dipahami ya? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu misalnya sebagai karyawan, pekerja, ASN, atau ibu rumah tangga yang setiap bulannya sudah punya anggaran belanja, biasanya kan kalau saya dulu ya waktu belum buka toko HNI nih, ya misalnya belanja bulanan itu 2 juta misalnya. Dari 2 juta itu ibu-ibu kan biasanya yang suka ngelola ya, dana kan dari suami nih. Nih buat belanja Bi, buat belanja ya ayah gitu kan, atau bapak buat belanja nih gitu. Nah dikasihlah 2 juta. Nah yang 600 sampai 700 ribu tadi belanjain ya dengan bahasa itu isi tokonya dengan produk-produk HNI. Lah gitu doang. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini gabung buka toko HNI harus KHT dulu. Ya lama gitu. Nah, tapi boleh, nggak dilarang kalau hari ini sudah buka toko, kemudian Bapak Ibu pengen belajar ilmu kesehatan di HNI, boleh. Pengen belajar ilmu bisnis lagi yang lebih dalam lagi di HNI, boleh, nggak dilarang. Tapi pemahaman simpel, sederhana, mudah ini jangan sampai kita belum paham. Ya, karena yang beli di toko saya adalah saya, maka produk yang ada di toko saya adalah produk yang saya pakai. Jangan produk yang belum pernah kita pakai. Iya, betul. Betul banget ya, itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu konsep membuka toko. Konsep buka toko. Jadi selama ini teman-teman sudah daftar HNI, tapi kok mau make aja kayaknya masih banyak alasan. Iya Pak, saya nggak butuh tuh Pak produk gitu ya. Tapi kita pengen punya bisnis. Ingat di HNI itu ketika kita buka toko HNI tadi ya, buka sendiri nih, maka kita sudah mulai mengerjakan bisnis. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian pengen bisnisnya berkembang, berarti Bapak Ibu harus ngembangin bisnis. Jadi kalau yang ngerjain bisnis adalah diri saya sendiri.
ngerjain ya, ngerjain. Saya ngerjain bisnis HNI. Berarti saya memastikan omset toko saya 600 sampai 700 ribuan. 200 poin tadi. Itu saya kerjain sendiri. Nah, kemudian saya akan ajarkan, kan Bapak Ibu pengen berkembang bisnisnya. Jadi setelah saya mengerjakan sendiri, maka segera dikembangkan. Cara mengembangkannya gimana? Bapak Ibu tidak perlu ngerjain sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal buka cabang toko. Yang ngerjain siapa? Ya cabang-cabang toko kita. Itu. Saya hanya mengerjakan toko saya. Nah, ketika saya ingin bisnis saya berkembang, maka saya harus mengembangkan ini dengan cara saya buka cabang. Tadi kata Pak Purwo kan, tadi kata Pos Purwo. Tidak ada bisnis yang berkembang yang tidak dicabangkan. Makanya bahasa saya segera buka cabang toko. Berapa banyak Pak? 10. Nah, biar Bapak Ibu nggak banyak nanya, Pak saya mau buka 11, 10 aja 10. Nah 10 itu siapa? Pertanyaannya kan, ya siapa saja. Ya siapa saja. Nah yang terbaik adalah orang-orang terdekat kita. Adik ya dari keluarga mungkin, dari orang tua gitu kan, atau dari mertua, adik ipar, kakak ipar, gitu yang terdekat aja cabang-cabang toko kita yang pertama itu. Kenapa cabang toko kita yang pertama ini adalah keluarga? Harapannya di buka toko atau bisnis HNI ini akan menjadi bisnis keluarga. Ya gitu. Boleh nggak Pak orang lain? Ya boleh aja. Ya, saya 10 cabang toko saya itu, ini saya ngasih contoh ya. 10 cabang toko saya yang pertama adalah istri. Jadi istri saya bukain menjadi cabang toko saya yang pertama. Boleh Pak itu. Kalau saya suami, istri saya daftarin, ya boleh aja lah. Ini kan personal di HNI. HNI itu bisnis personal. Bisnis atas nama perorangan, bukan atas nama keluarga. Jadi setiap kita yang ada di keluarga kita itu bisa didaftarin. Jadi saya ini ya, yang saya daftarin pertama itu istri. Yang kedua adik kandung saya. Ya. Yang ketiga adalah ibu saya. Yang keempat adalah adik ipar saya. Nah, ya, udah 4 ya. Udah 4. Nah, kemudian yang kelima adalah tetangga saya. Loh Pak, kok enggak keluarga semua? Ya, waktu itu tetangga saya. Ada namanya Pak Sukendi. Oke, 5 nih. Yang keenam teman kerja saya. Ada namanya Pak Unang. Ya, Pak Unang ini di bawah-bawahnya kemudian muncul Pak Asep Anang, Pak Andri, ya itu ya. Itu dari Pak Unang. Ada lagi teman main saya ya, Pak Didin Salahuddin yang tadi saya sampaikan beliau lagi sedang sakit ya. Insya Allah sebentar lagi sembuh ya. Nih udah 7. Ya. Mau ditambah lagi nih. Teman saya lagi. Teman saya lagi. Nih beda RT. Nah, udah 7 ya. Maaf 8. Sudah 8. Oke, saya tambah lagi. Ada teman saya lagi. Ya, teman saya lagi. Yang ke-10 teman saya lagi. Ini 10 orang. Alhamdulillah dari 10 orang ini ya, mereka sudah komitmen seperti saya. Artinya mereka sudah buka toko omsetnya 600 sampai 700 ribuan. Udah. Pak, kalau lebih Pak omsetnya lebih dari itu, ya boleh aja, nggak dilarang. Kalau kurang Pak, ya kurang juga boleh. Mau nggak ada omsetnya aja boleh. Hanya kalau nggak ada omsetnya kan nggak dapat penghasilan. Tapi kalau ada omsetnya, ya ini. Makanya saya kasih arahan omset yang ya setidaknya menjadi tujuan kita lah. Tadi 200 poin, 600 sampai 700 ribuan. Itu menjadi basic, artinya angka yang mungkin mudah ya kita masukkan. Jadi kalau omset bulan ini baru 300.000, oh berarti saya masih 300.000 lagi.
Omset saya baru 100.000, berarti kurang 500 ribuan lagi. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada angka, maka bingung nanti. Ya gitu ya. Jadi 10 cabang toko saya, alhamdulillah hari ini sudah kayak saya. Bisa dipahami ya? Dan alhamdulillah 10 cabang toko saya, ya, alhamdulillah hari ini mereka pengen kayak saya. Artinya mereka membuka 10 cabang toko lagi. Berarti istri saya ya itu ada 10 cabang. Ya, di adik saya ada 10 cabang. Di ibu saya ada 10 cabang. Di adik ipar saya ya ada 10 cabang. Di Pak RT ya, Pak Sukendi, tetangga saya ada 10 cabang. Di Pak Unang ada 10 cabang. Di Pak Didin ada 10 cabang. Di Pak Supri ada 10 cabang. Kira-kira cabang toko saya jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa coba? Saya sudah punya 100 cabang toko. Kok bisa Pak? Ya bisa. Ya. Kalau kita tahu ya, kalau kita paham, maka insya Allah apa yang menjadi pekerjaan saya akan saya lakukan. Jadi 10 cabang toko saya ini ya menjadi tugas saya. Bagaimana mereka punya omset 600 sampai 700 ribu. Sampai kemudian mereka bisa mengerjakan seperti saya, yaitu membuka 10 cabang toko. Sehingga cabang toko saya jadi 100. Wah, jadi banyak Mas Nur. Betul. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah dari 100 cabang toko yang tadi saya sampaikan ya, karena 10 tadi sudah buka 10 dan hari ini masing-masing ternyata sudah buka 10 cabang. Jadi berapa? 100 masing-masing buka 10 cabang. Berapa? 1000. Jadi alhamdulillah iya betul. Jadi hari ini saya punya 1000 cabang toko. Pertanyaannya simpel gini. Itu 1000 cabang toko itu saya semua atau enggak? Saya semua yang mencari, saya semua yang daftarin atau bukan? Bukan. Bukan. Iya. Saya hanya memastikan 10 cabang toko. Nah, itu. Selanjutnya merekalah yang kemudian mencari cabang toko-toko seperti saya. Boleh nggak saya bantu mereka untuk memahamkan cabang-cabang tokonya? Boleh. Nah, inilah yang disebut kita kerja di HNI, kerja sendiri namun tidak sendirian. Coba kalau hari ini Bapak Ibu misalnya buka kuliner lah ya, misalnya tadi ayam geprek misalnya. Bapak sudah atau Ibu sudah buka nih satu toko. Pengen buka 10 toko, maka tadi kata Coach Purwo, harus punya SOP yang jelas, harus punya modal. Ya karena Bapak Ibu yang buka cabang, harus punya pengetahuan dan kemampuan gitu. Kalau enggak bubar cabangnya. Ya, karena mengelola cabang itu tidak mudah. Dan alhamdulillah di HNI sistemnya sudah ada. Nah, membangun sistem itu yang tidak mudah. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah inilah yang kemudian saya mau ajak Bapak Ibu biar punya 1000 cabang toko. Ya, yang mau pengen punya 1000 cabang toko siapa coba? Ya. Yang mau ketik mau deh. Yang mau 1000 cabang toko, mau. Nah, gitu ya. Saya mau 1000 cabang toko. Ya, mau. Kata Coach Purwo tadi apa? Kalaupun hari ini Bapak Ibu baru buka toko sendirian, tapi segera hadirkan ending yang kita inginkan apa? Apa endingnya? Punya 1000 cabang toko. 1000 dulu lah. Nah, katakanlah kalau hari ini kita masih sibuk, masih kerja, ya, masih jadi ASN, ngajar, jadi karyawan, nggak masalah. Segera miliki impian membuka cabang 1000 cabang toko HNI. Katakanlah kalau 1000 cabang toko ini 5 tahun lagi, masih menarik nggak?
Kata Bos Yoko tadi 1000 cabang toko itu 1000 kali 200 poin. Itu 200.000 poin. Kurang lebih bagi hasil kita sekitar 20%. Berapa itu? Ya, katakanlah angka flatnya 40 juta ya. Potensi kita bisa menghasilkan penghasilan itu 40 juta. Itu Bapak Ibu. Benar itu Pak, insya Allah. Kalau 10 cabang toko ini masing-masing kemudian memiliki 10 cabang dan kemudian buka 10 cabang lagi. Jadi artinya ada 10 grup, 10 tim, insya Allah. Ya. Kalau misalnya yang berkembang nggak nyampe 10, ya pastinya prosentasenya akan berkurang. Berkurang gitu ya, nggak nyampe 20%. Kalau 10 ini bisa itu. Pak Yoko juga, ya Pak Yoko juga insya Allah siap. Pak Andri juga insya Allah siap bantu. Gitu. Karena memang gini,